Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 18 Desember 2024. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Saleha yang sedang mengaji tentang rumah tangga ya kawan-kawan, yaitu tentang sakinah, mawaddah, warohmah. Sementara itu di sisi lain Bu Soraya sedang menelpon seseorang untuk mencari bukti-bukti tentang Saleha, dan bahkan pada saat itu Zidan juga sempat menyalin nomor telepon detektif swasta itu dari handphone Bu Soraya. Sementara itu di sisi lain Dita saat itu secara diam-diam masuk ke dalam gudang ya kawan-kawan untuk mengambil handphone lama milik istri Zidan. Namun ternyata handphone itu mati, sehingga Bu Dita pun memberikan handphone tersebut kepada Bara ya kawan-kawan, dan Bara akhirnya berhasil menemukan orang yang bisa memperbaiki handphone tersebut. Sehingga pada saat itu akhirnya Bara dan juga Nando mempercayakan tentang handphone tersebut kepada teman Bara. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Nando yang menghampiri Saleha saat Saleha sedang bersih-bersih. Ternyata mereka menemukan kotak kenangan mereka ya kawan-kawan, di mana ada sebuah gelang yang memang dibuat oleh Nando dulu pada saat Nando belum memiliki banyak uang untuk membelikan Saleha gelang emas ya kawan-kawan. Dan di sini terlihat dengan jelas bagaimana kenangan mereka yang begitu sangat luar biasa. Sementara itu di sisi lain, Zahwa yang memang sempat melihat handphone istri Zidan dipegang oleh salah satu teman kampusnya, akhirnya mengecek sendiri ke dalam gudang dan ternyata handphone itu tidak ada, sehingga Zahwa akhirnya menceritakan hal ini kepada Zidan ya kawan-kawan. Dan pada saat itu Zidan benar-benar sangat antusias ya kawan-kawan ketika mengetahui bahwa semua barang-barang milik istrinya ada di gudang. Bahkan Zidan pun sampai menyuruh pembantunya untuk mencuci semua barang-barang dan juga baju Saleha. Namun saat itu Bu Soraya menolak semua itu, dan bahkan Bu Soraya pun sampai membakar foto-foto kenangan Saleha ya kawan-kawan. Namun Zidan saat itu benar-benar bertindak berani dengan menyiramkan bensin ke tubuhnya ya kawan-kawan, agar ketika Bu Soraya membakar kenangan-kenangan itu, Zidan juga ikut terbakar. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat sedang makan malam, saat itu Dita, Ramdhani dan juga keluarga Nando sedang membicarakan tentang Saleha istri dari Zidan ya kawan-kawan, dan tentang Bu Soraya, bagaimana sikap Bu Soraya terhadap menantunya itu, yang membuat mereka berpikir bahwa Bu Soraya memang benar-benar sangat membenci menantunya. Lalu kemudian Bara pun ditelepon oleh temannya yang memberitahu bahwa handphone yang Bara berikan sudah bisa dinyalakan, dan ternyata Nando menemukan bukti chat Saleha istri Zidan kepada keluarganya. Ternyata Saleha sudah merasakan bahwa dirinya itu diincar oleh Bu Soraya ya kawan-kawan, sehingga saat itu Nando menyuruh Dhani untuk mengecek tentang berita orang hilang
atau laporan orang hilang di Jakarta 4 tahun lalu, dan ternyata Dani berhasil untuk menggali informasi tersebut, dan Dani pun akhirnya memberitahukan hal ini kepada Nando. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika Saleha sedang jalan, tiba-tiba Saleha ditabrak oleh 2 orang anak kecil, dan hal itu membuat tas Saleha terjatuh hingga pada akhirnya handphone Saleha pun jatuh ya kawan-kawan. Dan hal ini pun membuat Zidan menjadi semakin yakin bahwa Saleha sudah mulai mengingat tentang kenangan masa lalunya. Sementara itu Nando datang ke rumah Bu Soraya dan mengancam Bu Soraya. Nando mengatakan bahwa dirinya telah menemukan bukti-bukti bahwa Bu Soraya terlibat dalam kasus hilangnya Saleha. Hingga pada akhirnya Bu Soraya pun mengatakan bahwa Saleha istri Zidan itu masih hidup ya kawan-kawan. Namun Saleha itu tidak mau menemui Bu Soraya karena memang Bu Soraya itu sangat jahat kepada Saleha, sehingga Saleha pun takut bertemu dengan Bu Soraya. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu tiba-tiba ada 3 orang polisi datang ke rumah Saleha ya kawan-kawan, dan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari orang yang hilang 4 tahun lalu, yaitu Saleha. Bu Heni telah mencoba untuk memberikan penjelasan, namun polisi tersebut malah justru semakin ngeyel ya kawan-kawan dan percaya kepada laporan yang telah masuk. Sementara itu Zidan akhirnya menemui Saleha dan membawa bukti-bukti dari buku nikah, akta kelahiran, hingga sampai ijazah-ijazah sekolah Saleha. Saat Zidan sampai di sana, Saleha benar-benar sangat marah ya kawan-kawan melihat Zidan, karena Saleha benar-benar sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk memberitahu Zidan bahwa dirinya itu bukanlah istrinya. Namun Zidan masih tetap ngeyel, dan bahkan Zidan sampai menyuruh Saleha untuk melakukan tes DNA ya kawan-kawan, untuk membuktikan bahwa Saleha itu adalah istrinya. Awalnya Saleha menolak karena ini sangat merugikan bagi Saleha, karena selama proses itu terjadi Saleha harus berpisah dengan Nando. Namun Bu Heni menyarankan memang mereka harus melakukan ini semua demi untuk bisa membuktikan kepada Zidan bahwa apa yang Zidan pikirkan itu adalah salah. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut yaitu bahwa kita tidak boleh mengikuti permainan orang yang jahat ya kawan-kawan. Dan bagi Saleha dan juga Nando, seharusnya mereka tidak mengikuti permintaan apapun dari Zidan jika memang mereka yakin bahwa mereka itu adalah pasangan suami istri yang sebenarnya ya kawan-kawan. Dan jika Saleha memang yakin bahwa dirinya bukanlah istri Zidan, seharusnya Saleha menolak untuk melakukan tes DNA tersebut, karena tes DNA bisa saja diatur atau bisa saja disetting, sehingga hal ini pasti akan sangat merugikan bagi Saleha. Nah, menurut teman-teman, keputusan Saleha dan juga Nando untuk mengikuti permainan Zidan dengan tes DNA tersebut, apakah keputusan yang tepat? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.